إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai suratul duha. Beliau mengawali penafsiran surat ad-duha ini dengan hadis dhaif. Tidak usah kita baca tentang takbir ketika mendengar bacaan surat duha. Ini dhaif. Katanya itu yang dilakukan oleh Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir yang ini ya, di hadapan Mujahid. Mujahid yang nyuruh. Dan ketika Mujahid berada di hadapan Ibnu Abbas menyuruh untuk bertakbir. Ketika Ibnu Abbas di hadapan Ubay bin Ka'ab, sama. Ubay bin Ka'ab menyuruh Ibnu Abbas bertakbir. Terakhir, ketika Ubay bin Ka'ab berada di hadapan Nabi SAW, Nabi menyuruh Ubay bertakbir. Tapi sekali lagi, riwayat ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kita masuk wadduha, sering diterjemahkan dengan demi waktu duha, tapi sudah kita bahas bahwa yang dimaksud di sini bukan sumpah seperti demi Allah. Demi Allah, saya tidak hadir ketika peristiwa itu terjadi. Ini sumpah. Maka Allah ini diganti dengan Jibril, diganti dengan Mikail, diganti dengan Rasulullah, diganti dengan apapun. Hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Dan syirik memang seperti itu. Akal tidak bisa mencerna. Ya. Kenapa cuman percaya dengan kenapa kesialan kok ada hubungannya dengan angka 13? Ini akal nggak bisa cerna. Ya. Sementara tidak ada dalil. Gitu. Karena walaupun akal tidak bisa mencerna, tapi ada dalil. Itu tidak syirik, bahkan wajib, bahkan itu tauhid. Ya. Apa hubungannya panjang umur sama jalan ke sono, jalan kemari, ya, bentar-bentar ke Bandung, bentar-bentar ke Jogja, bentar-bentar ke Makassar. Apa hubungannya sama panjang umur? Ya. Tapi ini sabda Nabi SAW. Ke Makassar ngapain? Mendatangi pamannya. Ke Jogja ngapain? Mendatangi bibinya. Ke Surabaya ngapain? Mendatangi sepupunya. Silaturahim. Bisa memanjangkan umur. Kan nggak ada hubungannya. Akal nggak bisa cerna apa hubungannya. Ya. Panjang umur itu ya olahraga teratur, gizi seimbang, istirahat cukup. Nah, itu yang ada hubungannya. Ya. Jadi letaknya di ada dalil apa tidak. Bukan masuk akal apa tidak. Gitu. Jarang sakit-sakitan, gara-gara apa? Banyak sedekah. Ini kan nggak ada hubungannya. Mana? Hubungannya mana? Sering banyak sedekah dengan jarang sakit-sakitan. Badannya sehat. Ya. Nggak ada hubungannya. Tapi karena dalil.
Wadawu amradakum bis-sadaqah. Obati penyakit kalian, hindarkan kalian dari berbagai macam penyakit dengan cara memperbanyak sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duha ini ketika matahari sudah agak meninggi, sering diistilahkan dengan sepenggalah. Jadi bukan matahari terbit langsung waktu duha, tidak. Agak meninggi. Mungkin 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit dengan sempurna. Bukan sedang terbit ya. Sedang terbit kan butuh waktu mungkin semenit, 2 menit ya. Kelihatan sedikit, makin banyak, makin banyak. Ini waktu tanduk setan. Ada 3 waktu yang haram bagi kita salat. Ini salah satunya. Ketika matahari sudah agak meninggi, mungkin 10 menitan setelah terbit itu, itulah datang waktu duha. Sampai kapan? Sampai beberapa menit sebelum zuhur. Ya. Mungkin 10 menitan, mungkin seperempat jam sebelum zuhur. Jadi panjang sekali. Waktu duha ini panjang sekali. Sangat panjang sekali. Berselisih para ulama mana yang lebih utama. Awal duha, akhir duha, pertengahan duha. Ya. Perselisihan ini karena mereka tidak memahami sabda Nabi tentang ketika unta-unta mulai kepanasan. Apa semakin siang itu semakin panas? Yang berpendapat semakin siang semakin panas, ya berarti di akhir. Ya. Tadi jam 8 kita sholat duha, sekarang selang sholat duha lebih baik sekarang. Atau nanti jam setengah 11 lebih baik lagi. Nanti jam setengah 12 lebih baik lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, khusus bagi orang yang sholat subuh di masjid dan tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh itu sampai matahari terbit, kemudian matahari sudah sepenggalah tadi, lalu dia sholat duha yang awal. Itu ada keutamaan khusus seperti umrah atau haji dan umrah sempurna. Apakah sholat suruk? Ini yang keliru. Sebagian orang menamai ini sholat suruk. Yang benar bukan sholat suruk, tapi sholat duha yang awal. Sholat duha di awal. Ini yang benar. Bukan sholat suruk atau isyraq. Karena tidak ada ya. Jika itu dilakukan di rumah atau di mana sholat suruk, ya bid'ah, nggak ada kan sholat suruk, adanya sholat duha. Ya. Sama dengan sebagian saudara-saudara kita yang beranggapan adanya sholat fajar, sholat sunat fajar. Dikiranya dilakukan sebelum fajar terbit. Jadi setelah sholat witir nih, kok fajar belum terbit, waktu subuh masih 7 menit lagi, sholat sunat fajar di situ. Adakah? Tidak ada. Sholat fajar adalah sholat subuh. Berarti sholat sunat fajar, sholat apa? Qobliyah subuh. Itu yang benar. Ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan atau sholat fajar itu disaksikan oleh 2 sip malaikat, 2 kelompok malaikat. Yang dimaksud apa? Sholat subuh. Kalau antum di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada jadwal waktu sholat. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Terus fajar jam sekian. Yang dimaksud fajar, ya subuh itu. Maka sholat fajar adalah sholat subuh. Sholat sunat fajar, qobliyah subuh. Yang oleh Nabi dikatakan, rak'atani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh itu, yang 2 rakaat itu lebih baik dari dunia seisinya.
Jadi seluruh isi dunia ini kalah dengan qobliyah subuh. Gimana dengan subuhnya? Gimana dengan duhurnya? Gimana dengan asarnya dan seterusnya? Berarti memang gak ada artinya apa-apa dunia ini dibanding dengan akhirat. Subuh kan akhirat, qobliyah subuh akhirat. Dunia gak ada apa-apanya. Ada apanya sholat subuh di dunia? Ya gak ada apa-apanya. Ya, orang yang habis sholat subuh dengan gak sholat subuh ke pasar, gak ada bedanya. Dunia gak ada bedanya. Ya, yang rajin sholat, yang malas sholat, ketika ngobrol, sama aja. Ya. Akhirat, baru kelihatan bedanya nanti di akhirat. Luar biasa bedanya. Ini sedikit tentang duha. Dan ada doa itu, inna duha du'auka wa ba'uka dan surah. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Jangan kita amalkan. Tidak ada wirid atau doa khusus di waktu duha. Yang ada zikir pagi, zikir petang. Ya. Dan tidak harus sempurna. Antum bisa pilih misalnya Sayyidul Istighfar misalnya karena waktu mepet. Ya. Adapun bacaan-bacaan duha seperti tadi tidak ada. Adanya sholat duha maksimal 8 rakaat. Ada riwayat 12 rakaat tapi dhaif. Boleh 8, boleh 6, boleh 4, boleh 2. Dan yang tidak mampu untuk sedekah, kan tiap hari kita dianjurkan sedekah ya, bukan diwajibkan. Disedekahi ya, 360 persendian kita harus kita sedekahi. Dan ingat, jika tidak memiliki uang, maka tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Wal-laili idza saja, dan malam ketika tenang, sepi. Ya. Maka sunnah bagi kita untuk membuat malam itu sepi. Ya. Jangan kita bikin malam itu ramai. Ya. Buka restoran sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Larangan khusus sebagai haram memang tidak ada. Tapi disunahkan kita untuk membuat malam itu tidur. Dan sebaik-baik toladan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidur tengah malam, akhir malam, apa awal malam? Awal malam. Awal malam. Habis salat Isya, mungkin makan malam atau apa ya. Baca Al-Quran, udah tidur. Ya, insya Allah yang usia bukan bayi ya, bukan anak kecil, insya Allah kalau tidur mungkin jam 8, setengah 9, jam 3, setengah 4, ya sudah nggak bisa tidur lagi, sudah segar. Ya. Tapi kalau bangun tidur jam 1, setengah 2, gimana? Mau bangun jam 3, setengah 4. Sunnah seperti Nabi, tidur di awal malam. Ya. Bahkan Nabi kurang suka kalau ada omongan, obrolan, acara, istilah kita rapat, musyawarah segala macam, habis Isya. Habis Isya. Oleh karena itu kalau ada sesuatu, ya udah ngobrol aja dulu. Ngobrol aja dulu, tar salat Isya, ya, rapat dulu, musyawarah dulu, ngaji dulu. Setelah Isya, ya udah tidur. Disunahkan seperti itu. Ya. Malam itu bikin tenang, sepi. Nah, kalau mau menghidupkan malam, nanti sepertiga malam. Sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, 3 jam sebelum subuh. Ya. Jangan 5 jam, 6 jam. Itu bukan sepertiga malam yang akhir. Ya. Karena yang terbaik itu sepertiga malam yang akhir. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga, sepertiga, sepertiga.
Ya. Kalau malam itu 9 jam ya berarti 3, 3, 3. Kalau malam itu 6 jam, kan ada mungkin beberapa negeri yang malamnya itu sedikit, 6 jam ya, 2, 2, 2. 2 jam, 2 jam, 2 jam. 2 jam terakhir itu sepertiga malam. Insya Allah di kita lebih, mungkin 3 jam, 3 jam setengah. Ya. Sebelum subuh. Dan tidak ada dalil, atau mungkin saya tidak tahu ada dalil, mana yang lebih utama. Kalau duha tadi kan ada ya, walaupun berselisih. Mana yang lebih utama, sepertiga malam yang terakhir itu, yang mendekati subuh, apa yang menjauhi subuh. Ya. Maka ketika tidak ada dalil, kita samakan. Ya. Berarti setengah jam sebelum subuh, dengan 1 jam sebelum subuh, dengan 2 jam sebelum subuh, dengan 3 jam sebelum subuh, sama saja. Ya. Nah, lamanya kita sholat tentu membedakan. Ya. Lamanya kita sholat tentu membedakan. Kalau sholatnya atau ibadahnya sama-sama setengah jam misalnya, ya sama saja. Untuk membedakan harus dengan dalil. Ya. Ini setengah jam sebelum subuh. Atau 3 jam sebelum subuh, tapi ibadahnya setengah jam. Ya. Habis itu tidur. Disamakan, kecuali jika ada dalil. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu Allah tidak taudi'. Wadda'a yuwaddi'u taudi', meninggalkan, melalaikan. Wa ma qala, dan tidak membenci. Allah tidak meninggalkan engkau, Allah tidak membenci engkau. Ayat ini turun gara-gara Ummu Jamil. Ummu Jamil, seorang wanita bernama Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, hadiah itu yang disebut di surat Al-Lahab itu. Istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil. Nanti akan dibawakan riwayat oleh beliau ketika lama sekali tidak turun-turun ayat. Di riwayat lain dikatakan ketika Nabi tidak bangun malam. Ketika Nabi tidak memperdengarkan suara Al-Quran karena sakit. 2 atau 3 malam. Ummu Jamil ngeledek Nabi. Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Tuhanmu telah membencimu. Nabi diam. Allah yang jawab. Sama ketika Nabi dikatakan tukang sihir, gila, kemasukan jin. Nabi diam. Allah yang jawab. Maka sunnah bagi kita, ketika kita dicaci, dimaki, dinyinyirin, difitnah semua, udah diem. Diem. Kecuali mereka bawa hujjah. Hujjahnya maulid begini-begini, pakai ayat, pakai hadis. Bolehlah dibantah. Tapi kalau sekedar cacian, makian, dasar Wahabi, tidak cinta kepada Nabi. Ya, mana ada seorang Muslim tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak ada. Sebobrok-bobrok seorang Muslim, jarang sholat, tukang minum khamr, pelacur bahkan, insya Allah mereka semua cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau dibilang Wahabi ini enggak cinta kepada Nabi, ini enggak perlu dibahas, enggak perlu dibantah. Karena enggak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bilang cinta kepada Nabi tidak perlu dalil. Iya betul, tidak perlu dalil. Yang perlu dalil apa?
cara mencintai Nabi. Cinta kepada Nabi nggak perlu dalil. Ya dalilnya sudah bertebaran di mana-mana. Ya. Cara cinta kepada Nabi ini yang butuh dalil. Sebab kalau cara mencintai Nabi tidak butuh dalil, berarti boleh dong. Seperti cara kita mencintai istri kita, anak kita, ibu kita. Ya. Di mana-mana ada tulisan ibu kita misalnya. Atau kita pajang foto ibu kita, orang-orang awam kan begitu tuh, nggak paham. Berarti kita pajang foto Nabi. Ya. Di mana-mana tulisan Muhammad, 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 Muhammad. Kalau mencintai Nabi itu tidak butuh dalil. Cara ya. Cara mencintai Nabi butuh dalil. Dengan apa? Caranya bagaimana? Mereka nggak butuh dalil. Maka walaupun Nabi tidak merayakan maulid, nggak apa-apa kita merayakan maulid. Kan nggak butuh dalil. Cara mencintai Nabi. Keliru. Caranya butuh dalil. Mencintai Nabi memang nggak butuh dalil. Caranya. Ya. Bagaimana caranya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dengan cara mengikuti Nabi, mentauladani Nabi, mencontoh Nabi. Nabi sholatnya seperti apa? Pakai usolli apa tidak? Gitu. Nabi wudunya seperti apa? Pakai nawaitul wudu atau tidak? Ya, termasuk merayakan maulid. Apakah Nabi merayakan kelahiran beliau apa tidak? Itu kita tiru. Kalau mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih baik bagimu daripada yang awal. Apa maksudnya? Yang akhir berarti akhirat. Yang awal berarti dunia. Jadi akhirat itu lebih baik dari dunia. Kalau bahasa kita Indonesia lebih baik itu barangkali 1/3 atau 1/2. 1/9 itu jarang bilang lebih baik. Ya misalnya kelas 2 lebih pintar daripada kelas 1. Itu bahasa kita. Atau kelas 5 lebih pintar dari kelas 4. Gitu. Kelas 4 lebih pintar dari kelas 3. Kalau dosen lebih pintar dari anak TK, itu bahasa kita nggak ada. Bahasa kita nggak ada kan? Nggak ada orang mengatakan dosen lebih pintar dari anak TK. Jarang mengucapkan kalimat itu, karena udah jelas sekali. Namanya dosen tentu lebih pintar dari anak TK. Beda dengan bahasa Arab. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mengatakan 50 miliar itu lebih banyak daripada 20.000. Itu ada. Kaidah seperti itu ada. Ya. Kaidah bahasa Arab seperti itu ada. Kalau bahasa kita barangkali tidak ada. Oleh karena itu jangan beranggapan bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Itu seolah dunia itu nilainya 3, akhirat itu 4 atau 5. Jangan. Jangan. Ya. Jauh sekali. Sangat jauh sekali. Dunia itu bangkai kambing, sampah, senda gurau, permainan. Dinikmati tidak sampai 500 tahun. 300 tahun aja enggak. 100 tahun aja enggak. Ya. Sementara di akhirat miliaran tahun, miliaran abad, triliunan abad. Orang khalidina fiha abadan. Berarti kan jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi dibilang khairun lebih baik. Cuman kalimat khairun lebih baik. Padahal jauh sekali. Sejauh-jauhnya. Tidak ada orang masuk surga merasakan kelezatan, kenikmatan surga. Lalu tidak terkagum-kagum. Gak ada. Gak ada. Dan kekaguman itu tidak selesai dalam sehari, 2 hari, bahkan setahun, 2 tahun. Terus terkagum-kagum. Saking dahsyatnya, saking hebatnya. Nih. Pertama saya
naik bus dari Mekah ke Madinah, melihat langsung padang pasir terkagum-kagum, nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat, nggak ada padang pasir di Indonesia kan? Terkagum-kagum, ya, lihat kiri kanan, subhanallah. Nggak sampai 1 jam, bosan. Udah nggak kagum lagi, bosan. Ya, itulah dunia. Cepat bosannya. Antum pernah dengar orang kaya bunuh diri? Pernah dengar nggak? Kaya raya, tapi bunuh diri. Ada nggak? Banyak. Ya. Dengan kekayaannya dia bosan mau ngapain. Gitu. Itulah dunia. Surga nggak ada seperti itu. Ada waktu itu kan kita baca riwayat, seorang yang di surga, dia bukan makan ini, cemilan aja. Ditemani bidadari-bidadari, mendengarkan musik-musik surga yang luar biasa, menikmati nyantai lah, bukan kenikmatan yang luar biasa ya, biasalah kita di dunia kayak gitu kan sering kan, nggak bosan-bosannya, 1 jam 2 jam, nggak ada capek, nggak ada penat, nggak ada pegel nih miring sini itu, pegel nggak ada pegel kan nggak ada. Apalagi ini berbekas nih, kelamaan duduk di sini. Nggak ada seperti itu. Sempurna. Sampai berapa lama? Masih ingat? 40 tahun. Kayak apa itu? Ya, ya kan nggak ada kewajiban apapun. Ya. Nggak ada mandi. Ngapain mandi? Orang bersih terus. Wangi terus. Ya. Mana ada kehidupan seperti ini di dunia? Bagaimana kehidupan seperti ini? Kita nggak ngiler, nggak pingin. Sementara kita ngiler pingin dengan bangkai kambing yang dipoles oleh setan, oleh iblis, seolah menjadi kelezatan luar biasa, pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, segala macam. Yeah. Jangan kita tertipu. Ini satu kalimat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari dunia. Itu luar biasa, bukan sekedar 4 lebih baik dari 3, 3 lebih baik dari 2, bukan. Jauh sekali. Sangat jauh. Saking jauhnya tidak ada persamaan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia, nggak ada persamaannya. Persamaannya cuma satu. Apa masih ingat? Namanya doang. Cuma nama. Delima, delima. Kurma, kurma. Pisang, pisang. Wanita cantik, wanita cantik. Susu, susu. Madu, madu. Homer, homer. Nama doang. Adapun warna, aroma, rasa, kelezatan, dan seterusnya, nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada. Nggak ada orang menyaksikan keindahan surga lalu teringat dunia, mirip-mirip waktu saya ke Curug gitu ya. Nggak ada seperti itu. Ya, kita ketawa. Dulu terkagum-kagum dengan curug ini, air terjun ini, menara ini, dan seterusnya. Begitu kita sampai surga, ketawa kita. Mentertawakan diri kita. Lebih tertawa daripada kita ingat masa kecil dulu. Ya, itu masih ingat waktu masa kecil dulu nangis berantem gara-gara rebutan mainan harga 500 perak. Insya Allah masih ingat ya. Ampun, nangis guling-guling gara-gara mainan 500 perak. Ya, disodorin uang atau cek 10 juta nggak mau, namanya bocah ya kan. Nah begitu kira-kira, tertawakan kita, mentertawakan. Nah nanti lebih tertawa lagi, mentertawakan, ya ngeledek Rossi di tikungan 200 km per jam misalnya. Kita sekarang terkagum-kagum kan, hebat, di tikungan bisa 250-300 km per jam. Nah, sampai sono kita mentertawa, ngeledek, segitu doang. Ya. Seluruh kenikmatan dunia ini nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Yang sama cuma namanya aja.
Selebihnya nggak ada yang sama. Gitu. Nah, ini pelajaran besar. Kalau kita mendengar tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, Allah turun ke langit dunia, ini nggak ada samanya sama sekali, nggak ada mirip-miripnya dengan tangan kita, wajah kita. Lebih nggak ada mirip-miripnya antara dunia dengan surga. Kan surga makhluk, dunia makhluk, makhluk dengan makhluk, nggak ada mirip-miripnya. Gimana kita makhluk? Allah bukan makhluk. Allah Khaliq, lebih nggak ada mirip-miripnya. Ya. Maka semakin sadar kita, semakin paham bahwa Allah betul-betul mempunyai tangan, wajah, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bersemayam di atas ars dan seterusnya, dan tidak ada mirip-miripnya dengan turunnya kita, bersemayamnya kita, wajah kita, tangan kita, dan seterusnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan Rabbmu Allah akan memberikan kepada engkau, memberikan sesuatu kepada engkau, lalu engkau ridho. Beri apa? Beri apa? Dunia apa akhirat kira-kira? Tentu akhirat. Ya, kalau dunia nggak ridho beliau nggak ridho. Ya. Kalau diberi dunia, ya, malah beliau nolak. Ya. Riwayat menyebutkan kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, merengek, ingin diraih, ingin direngkuh oleh beliau. Seandainya beliau mau, maka beliau akan menjadi manusia paling berkuasa di muka bumi. Nabi Sulaiman kalah, Nabi Daud kalah, Fir'aun kalah, Bukhtanasir kalah, siapapun nggak akan menyamai kalau beliau ambil itu. Dan beliau menjadi manusia paling kaya di muka bumi, nggak ada yang lawan. Paling berkuasa, paling kaya, dan tidak berkurang kesolehan beliau. Tetap Nabi terakhir, tetap satu-satunya manusia yang syafaatul udmanya diterima, tetap satu manusia yang pertama kali masuk surga, membuka gerbang surga, tetap manusia yang dosanya dijamin ampun walaupun belum dilakukan, dan seterusnya. Tapi beliau tidak mau. Ilaiki anni, kata beliau. Pergi engkau menjauh dariku, pergi engkau menjauh dariku. Ya. Untuk akhirat, beliau ridho, beliau senang, beliau bernafsu. Ya. Ambil contoh kecil, ketika beliau mengimami sholat kusuf, sholat gerhana. Ya. Beliau nggak tahan. Beliau nggak tahan. Sampai maju. Lagi mengimami sholat, maju, nggak tahan. Padahal yang ditampakkan di hadapan beliau cuman setangkai atau beberapa tangkai buah surga. Belum istana megahnya, belum bidadari cantiknya, baru setangkai atau beberapa tangkai buah surga. Nggak tahan beliau. Kenapa? Karena surga akhirat. Ya. Sementara kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, minta diambil, minta diraih, minta direngkuh, beliau tolak. Lalu tiba-tiba pemandangan itu diganti oleh Allah menjadi neraka. Beliau mundur, takut. Padahal beliau manusia paling pemberani. Ya. Masih ingat wasilah? Wasilah masih ingat? Nah, gedung termegah yang ada di surga, jumlahnya cuma ada satu. Maka gedung ini akan Allah berikan kepada seorang manusia. Bukan 2 orang, 3 orang, 50%, 50%, 30%, 30%, enggak. 100% untuk seorang manusia. Cuman Allah belum bilang siapanya.
Ya. Apakah Nabi Ibrahim, apakah Nabi Musa, apakah Nabi Muhammad? Allah belum bilang. Rasulullah Nabi Muhammad SAW berharap apa tidak? Berharap. Berharap. Padahal beliau itu manusia paling zuhud, paling ngalah. Tapi karena ini urusan surga, kenikmatan yang luar biasa, maka beliau nggak mau ngalah. Ya. Beliau berharap al-wasilah itu untukku. Maka beliau menganjurkan kita semua untuk mendoakan beliau supaya mendapatkan al-wasilah ketika kita selesai mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini perbedaan dunia dengan akhirat. Alam yajidka yatiman. Bukankah Allah dapati engkau sebagai yatim? Fa'awa. Lalu Allah tolong. Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia. Allah pertemukan beliau dengan ibunya. Kemudian ibunya wafat. Dengan kakeknya. Kakeknya wafat dengan pamannya. Dan pamannya ini lebih sayang kepada beliau daripada anak-anak yang lain. Biasa anak-anak, namanya anak-anak ya, sekaya apapun anak-anak itu biasa rebutan makan. Ya. Dan ya nggak ubahnya anak-anak Abu Thalib yang masih kecil-kecil biasa rebutan makan. Rasulullah sengaja menjauh, tidak ikut rebutan. Ya. Dan Abu Thalib justru menyisakan. Ya. Allah gerakkan hati Abu Thalib lebih mencintai Muhammad Rasulullah SAW daripada anak-anaknya sendiri. Ya. Dan ini menunjukkan betapa hidayah itu rahasia. Ya. Tidak bisa dicerna oleh akal. Manusia seperti ini, kalau secara akal logika, mestinya sangat pantas diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam, masuk surga. Ternyata tidak. Malah Allah sesatkan dan masuk neraka selama-lamanya. Sementara Abu Sufyan, yang musuh bebuyutan Nabi SAW, selalu berusaha keras untuk membunuh Nabi SAW, malah diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya masuk Islam, akhirnya kekal di dalam surga. Nah, di sini kita tidak boleh gegabah, tidak boleh merasa aman. Karena betul-betul rahasia. Hidayah itu rahasia, takdir itu rahasia. Wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapati engkau dol. Apa dol? Sesat. Sesat. Ya. Gimana tidak sesat? Salat enggak pernah, puasa enggak tahu. Ya, tauhid kalau rububiyah fitrah ya. Tauhid uluhiyah itu apa, asma wa sifat apa, kan beliau enggak tahu waktu itu. Ya, dol. Setelah diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, diajari oleh Allah lewat Jibril, maka beliau tahu ilmu ini, pertama diawali dengan Tauhid, barulah beliau mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah itu taufik tentunya. Fahada, Allah berikan hidayah. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak berani, tidak tega mengatakan Rasulullah sesat, maka yang dimaksud ada terjemahan bingung, ya, apa ya, sesat di jalan apa ya? Kalau cuman, ya memang ada riwayat nih di sini juga dibawakan oleh beliau. Ya. Jadi ketika beliau bersama Abu Thalib itu ke Syam, tersesat jalan, salah jalan, misah dengan pamannya, lalu diberi petunjuk oleh Allah. Kalau cuma seperti ini ya bukan hanya beliau, banyak sekali kan. Tapi ada riwayat seperti itu. Cuman bahwa beliau sesat sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, yaitu sesuatu yang tidak terbantahkan kan.
Memang beliau nggak tahu salat itu apa, puasa itu apa, tauhid itu apa, kan beliau tidak tahu sama sekali. Kosong. Ya. Tapi kemasukan syubhat tidak. Ya. Beliau belum pernah punya guru, belum pernah membaca satu tulisan pun karena beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Berarti beliau belum pernah kemasukan syubhat. Jadi kosong sekosong-kosongnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah dapati engkau miskin, lalu Allah mencukupi, bukan membikin kaya. Walaupun aghna yugni bisa diartikan mengkayakan, karena memang Nabi tidak kemudian kaya raya. Bahwa beliau pernah berkorban 100 ekor unta, kan kaya. Ya. Beliau pernah punya emas batangan seini. Tapi tidak apa? Tidak lama. Kan beliau pernah bersumpah, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, insya Allah pasti akan habis dalam 3 hari. 3 hari. Emas sebesar gunung Uhud. Coba kalau buat makan atau sedekah ala kadarnya, ya istilah kita 7 turunan. Beliau bersumpah habis 3 hari. Karena ya langsung ya namanya sedekah cepet ya. Silahkan siapa mau ambil ya cepat sekali. 3 hari. Dan sumpah beliau sudah beliau buktikan. Belum pernah beliau kaya raya lalu hartanya itu ada pada diri beliau berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak seperti kita. Ya, langsung habis. Lama sedikit nggak mau. Wah, pernah beliau sampai habis sholat asar, nggak istighfar, nggak tasbih, nggak tahmid, nggak wirid, nggak zikir, langsung berdiri melewati pundak-pundak jamaah, ngambil sebatang emas, langsung dibagi-bagikan. Jadi nggak mau kelamaan. Inilah beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim jangan dihardik, dibentak, dikasari. Biasanya kan begitu. Karena udah nggak ada ayahnya, nggak ditakuti. Ya. Biasanya takut karena ada ayahnya, apalagi ayahnya orang berpangkat, jenderal. Anak yatim kasihan, tidak ada yang melindungi, ayahnya sudah meninggal. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu juga terhadap para peminta-minta. Ya, kita boleh tidak ngasih, tapi jangan mencela, menghardik, menghina, suudon. Ya, walaupun itu di depan mata ya, sehat, nggak kurang satu apa. Tapi ya sudahlah. Ya. Nggak ngasih ya udah nggak ngasih aja. Tapi tidak usah tanhar. Ya. Mencela, menghina. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, hadits. Apa hadits? Ceritakan. Ya. Kita disuruh menceritakan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ya. Ya secara umum bolehlah. Alhamdulillah. Kita semua diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kita semua diberi hidayah oleh Allah. Secara umum. Gitu. Kita ingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, jamaah kita. Alhamdulillah kan. Yang lain pada sakit. Alhamdulillah kita yang ada di sini sehat kan. Secara umum boleh. Diingatkan. Dibicarakan. Bolehkah secara khusus? Boleh. Boleh. Apabila tidak menimbulkan riya, pamer, sum'ah, sombong, boleh. Walaupun ini kadang-kadang suka sulit ya. Tapi kalau kita yakin ini tidak mendatangkan kesombongan, riya dan seterusnya, boleh secara khusus. Alhamdulillah saya dari kecil jauh dari penderitaan misalnya. Saya
dilahirkan dari keluarga yang mampu misalnya. Ini kan nikmat. Ya. Secara khusus boleh, tapi sekali lagi yang tidak menimbulkan kesombongan. Ya. Ya, itu saja. Ada beberapa hadis belum kita baca. Ada pertanyaan, silakan.